Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa apoteker UHAMKA angkatan 37. Kami akan melakukan simulasi konseling obat penyakit gagal jantung, hipertensi, dan hiperkolesterol. Saya Ahmad Fajar Farhani Asari sebagai apoteker. Saya Imam Lakian sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Siang juga Mas, saya mau menebus resep obat ini. Bisa saya lihat Pak, resepnya Ya. Pak. Resep atas nama Bapak Imamul Ahyar ya Pak? Ya betul. Bapak tadi berobat di Poliklinik Jantung. Ya betul Mas. Baik Bapak, saya akan cek ketersediaan obatnya dan harganya ya Pak. Ya siap Mas. Mohon ditunggu sebentar Bapak. Oke. Resep atas nama Bapak Imamul Ahyar. Iya Pak. Ada semua ya Pak. Ya Mas. Dokter meresepkan 7 macam obat untuk 7 hari ya Pak. Untuk total obatnya 50.000. Apakah Bapak ingin tebus semua? Iya Mas, saya tebus semua obatnya. Baik Bapak. Bapak bisa melakukan pembayaran di kasir ya Pak. Oh baik Mas. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Ahmad Fajar. Saya apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Mohon maaf Bapak, apakah resep ini atas nama Bapak Imam sendiri? Iya betul Mas. Baik Bapak, bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Bapak? Nama saya Imam Lakian, tanggal lahir tanggal 1 Januari 1967. Baik Bapak, sudah sesuai. Bapak, sebelumnya saya akan menanyakan apakah dokter tadi sudah menjelaskan cara penggunaan obatnya Pak? Oh belum sih Mas, tadi dokter bilang apoteker yang akan menjelaskannya nanti di apotek. Baik Bapak, saya akan menawarkan kepada Bapak apakah Bapak bersedia untuk melakukan konseling. Kira-kira berapa lama ya Mas? Nggak lama sih Pak, 5-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Oh kalau segitu sebentar mah boleh deh Mas. Terima kasih Bapak. Untuk ruang konselingnya ada di sebelah. Ya. Nanti penjelasan obat-obat yang Bapak terima ini akan saya jelaskan di ruang konselingnya Pak. Oh baik Mas. Silakan Bapak. Silakan duduk Pak. Ya Pak. Terima kasih Bapak atas ketersediaan waktunya. Apakah tempat duduk Bapak sudah nyaman? Udah nyaman Mas. Saya akan memastikan data diri Bapak terlebih dahulu ya Pak. Bisa sebutkan nama lengkap Bapak? Nama saya Imam Lakian Mas. Imamul Ahyar, baik. Bisa sebutkan tanggal lahir Bapak Pak? Tanggal lahirnya 1 Januari 1967 Mas. Oh, berarti sekarang 55 tahun ya Pak? Iya betul Mas. Sebutkan alamat Bapak Pak? Alamatnya Jalan Dr. Hamka nomor 1 RT 1 RW 2 Kabupaten Bogor Mas. Baik, sesuai Bapak. Bisa sebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi Pak? Nomor telepon 0812 0812 ya. 8391 Iya. 7971 Mas. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Data Bapak sudah lengkap. Ya. Sekarang saya akan menanyakan sebelumnya apakah Bapak pernah melakukan konseling obat? Oh belum pernah sih Mas. Baik, Bapak, saya sebelumnya akan menjelaskan tujuan dari kegiatan konseling kita siang hari ini. Tujuan konseling obat kita bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada Bapak terkait obat-obatan yang akan Bapak konsumsi dan tentang penyakit-penyakit yang Bapak derita. Diharapkan obat-obat yang informasi-informasi obat yang saya berikan bisa mengoptimalkan dari keberhasilan terapi ini Pak. Oh baiklah Mas. Baik Pak, 5-10 menit ke depan Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bersifat sensitif, Ya. namun Bapak tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data Bapak itu bersifat rahasia dan akan kami jaga kerahasiaannya. Baik Mas. Baik, bisa kita mulai ya Pak? Ya. Oke. Apakah Bapak memiliki riwayat alergi obat? Kalau alergi sih nggak ada Mas. Nggak ada ya Ya. Pak. Lalu apakah Bapak atau anggota keluarga Bapak memiliki riwayat penyakit gagal jantung atau hipertensi atau hiperkolesterol mungkin Pak? Kalau dari keluarga saya sih nggak ada, cuma saya aja Mas. Oh nggak ada, tapi Bapak
pernah didiagnosis dokter hiperkolesterol atau gimana Pak tadi Pak? Oh, saya didiagnosis hipertensi 1 tahun yang lalu. Hipertensi, baik Bapak. Bapak bisa ceritakan nggak Pak terkait dokter mendiagnosis penyakit Bapak tersebut? Waktu 1 tahun yang lalu saya didiagnosis hipertensi ya Mas. Iya. Terus saya dikasih obat kalau nggak salah namanya amlodipin. Terus Amlodipin. Baik. lalu pas udah saya minum obatnya beberapa hari badan saya enakan, saya stop penggunaan obatnya Mas. Begitu Bapak. Bapak masih mengingat tablet amlodipinnya yang berapa dosis ya Pak? Yang di sini kan ada 5 mg dan 10 mg. Ya, yang 5 mg Mas. Baik, 5 mg ya Pak. Lalu keluhan Bapak saat ini apa ya Pak? Untuk keluhan saat ini sih saya mudah lelah ya Pak. Terus leher saya sakit dan Iya. saya suka kesemutan gitu Mas. Kesemutan. Iya. Adakah obat-obat yang Bapak minum untuk mengurangi gejala tersebut Pak? Kalau obat-obatan sih nggak ada, cuman kadang saya kompres bagian yang sakit sih Mas. Kompres menggunakan air panas Pak? Iya. Oh baik. Lalu apakah ada obat-obatan yang Bapak minum baik suplemen maupun obat-obatan herbal dalam 2 minggu terakhir ini Pak? Oh, tidak ada sih Mas. Tidak ada, baik Bapak. Mohon maaf, apakah Bapak merokok atau meminum minuman yang beralkohol? Oh, kalau merokok ya saya merokok, tapi kalau alkohol saya tidak minum alkohol Mas. Baik Bapak bisa nggak ceritakan aktivitas sehari-hari Bapak dari pekerjaan, pola makan, atau pola istirahat Bapak sehari-hari gimana Pak? Ya kalau akhir-akhir ini sih saya kan biasa bekerja ke kantor, cuman karena pandemi saya di rumah jadi WFH. Oh iya baik Pak. Lalu saya juga kurang istirahat sih Mas, suka begadang untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Oh lagi lembur terus berarti ya Iya, Pak? lagi lembur terus. Untuk pola makan bagaimana ya Pak? Kalau untuk pola makan mungkin lagi nggak bagus lagi saat ini Mas. Oh begitu, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak tadi sudah dijelaskan oleh dokter kenapa dokter memberikan resep ini? Oh, dokter belum menjelaskan apa-apa sih Mas, katanya nanti apoteker yang menjelasin obat-obatnya di apotek ini. Oh baik. Lalu apakah dokter sudah menjelaskan harapan Bapak setelah minum obat ini? Oh, harapannya sih nanti kata dokter bakal kolesterolnya itu bakal terkontrol dan hipertensi saya turun gitu. Oh baik Bapak. Baik Bapak, saya akan menjelaskan obat-obat apa aja yang Bapak terima. Sini saya akan menjelaskan. Tadi dokter meresepkan obat Bapak 7 macam Ya. untuk pengobatan 7 hari ya Pak. Baik Mas. Obatnya lumayan banyak nih Pak. Jadi untuk memudahkan Bapak dalam mengingat minum obatnya, akan saya bagi menjadi 2 bagian ya Pak. Baik Mas. Untuk bagian pertama, obat-obat yang Bapak minum di pagi hari. Obat-obat yang Bapak minum pagi hari itu ada 5 macam Pak. Baik Mas. Yang pertama ada spironolakton. Ya. Spironolakton itu diminum sehari 1 tablet setiap pagi. Obat ini untuk hipertensi Pak. Ya. Lalu Bapak mendapatkan furosemid 40 mg diminum sehari 1 tablet setiap pagi. Baik Mas. Obat ini juga untuk hipertensi Pak. Lalu efek sampingnya, kedua obat ini memiliki efek samping buang-buang air kecil. Makanya dokter meresepkan obat ini dan menganjurkan Bapak diminum pagi hari agar tidak mengganggu waktu istirahat Bapak. Baik Mas. Lalu obat selanjutnya yang diminum pagi, Bapak mendapatkan amlodipin 10 mg Pak. Diminumnya sama 1 tablet di pagi hari. Lalu bisoprolol 2,5 mg diminum 1 kali sehari 1 tablet minum pagi. Itu obat-obat ini untuk hipertensi juga ya Pak. Lalu obat terakhir yang diminum pagi itu ada miniaspi Pak. Namun orang-orang lebih mengenal atau lebih familiarnya aspirin Pak. Oh, Bapak pernah dengar nggak Pak? Iya Mas. Iya. Jadi aspirin ini berfungsi untuk mengincar darah Bapak. Oh iya Mas. Lalu di bagian kedua saya pisahkan obat-obat yang akan Bapak minum di malam hari. Ada 2 jenis ya Pak. Ya, Mas. Untuk obat yang pertama itu ada Ramipril Pak. Ramipril ini Bapak minum 1 kali sehari 1 tablet. Obat ini berfungsi untuk hipertensi dan pengobatan gagal jantung. Oh baik Mas. Lalu obat yang kedua
simvastatin 20 mg diminum 1 kali sehari, satu tablet maaf Pak, tiap malam. Oh baik mas. Obat ini berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol Bapak. Oh iya siap mas. Baik Bapak. Dan saya ingin memberitahukan Pak bahwa obat-obat ini memiliki efek samping Pak. Salah satunya pusing, mual, dan muntah. Tapi Bapak tidak perlu khawatir karena nggak semuanya, maksudnya tidak semua orang mengalaminya. Oh baik mas. Tapi apabila Bapak mengalami seperti mual, muntah, dan pusing, Bapak cukup minum air hangat dan istirahat yang cukup. Oh baik. Begitu Bapak. Terkait efek samping obat Pak. Memang pada umumnya obat itu memiliki efek samping. Namun apabila tidak membahayakan, Ya. tidak masalah. Tapi kalau membahayakan atau terlalu berlebihan, Bapak harus menghentikan pengobatan Bapak dan segera berkonsultasi lagi dengan dokter. Oh baik mas. Baik Bapak, 7 obat ini Bapak minum sudah makan ya Pak? Oh baik mas. Iya sudah makan, lalu Bapak harus minum secara rutin nih Pak. Lalu ini kan ada obat yang diminum pagi dan malam. Iya. Misalkan Bapak minum obat yang pagi di jam 8, maka keesokan harinya Bapak minum di jam 8 pula. Oh baik mas. Begitu pun dengan obat yang malam Pak. Oh iya. Apabila Bapak minum obat di jam 8 malam, maka obat selanjutnya atau di hari selanjutnya Bapak minum di jam 8 juga. Baik mas. Gitu Bapak. Lalu saya akan mengingatkan Bapak jika Bapak mengalami lupa minum obat. Oh iya mas. Ditakutkan kan ini kan obat rutin Pak. Hmm. Dikhawatirkan Bapak lupa minum obat. Lalu Bapak cukup meminum selagi ingat. Namun Bapak jangan meminum ketika dosis berikutnya. Maksud saya ketika waktu dosis kedua atau dosis selanjutnya itu sudah dekat. Contohnya, misalkan Bapak minum amlodipin biasanya jam 8. Namun Bapak baru ingat tengah malam. Ya. Bapak tidak perlu minum obat itu Pak, karena waktu minum obat selanjutnya besok jam 8 kalau dekat. Oh, Begitu Bapak. mas. Jadi jangan menduakan dosis atau gimana ya bahasanya Pak ya. Jangan meminum dosis ganda gitu Pak. Oh, baik mas. Gitu. Lalu saya mengingatkan Bapak jangan menghentikan obat tanpa pengetahuan dokter atau tanpa persetujuan dokter. Oh, baik mas. Sesuai informasi yang tadi saya dapat dari Bapak, 1 tahun yang lalu Bapak kan mengalami atau didiagnosis dokter hipertensi ya Pak? Iya betul mas. Lalu ketika Bapak merasa mulai membaik, Bapak hentikan obat. Iya. Oh baik, hal ini perlu dihindari ya Pak, Oh, karena betul. efeknya bisa berdampak buruk pada kesehatan Bapak. Bapak juga tidak boleh mengurangi dosis obat dengan alasan untuk menghemat. Jika memang obat-obat ini mahal Bapak bisa berkonsultasi dengan dokter untuk dokter carikan solusinya. Oh baik kalau begitu mas. Di sini saya menyarankan kepada Bapak agar Bapak melakukan pengecekan tekanan darah dan pengecekan kadar kolesterol Bapak Pak. Oh iya. Bapak juga harus mengelola stres Bapak. Jangan terlalu pikiran Pak, walaupun kerjaan banyak. Iya mas. Bapak harus menjaga pola istirahat Bapak. Bapak juga harus mulai rajin berolahraga. Terutama Bapak harus menghentikan kebiasaan Bapak merokok. Oh baik mas. Kalau emang Bapak masih berat, bisa Bapak kurangi sedikit perlahan-lahan sampai akhirnya Bapak nanti berhenti. Oh baik mas. Untuk makanannya, Bapak harus menghindari makanan-makanan yang berminyak dan berlemak ya Pak. Iya mas. Lalu kurangin yang asin-asin Pak. Iya mas. Lalu Bapak harus banyak minum air. Namun Bapak tidak boleh minum air lebih dari 2 liter ya Pak. Oh baik kalau begitu mas. Baik Bapak, sampai di sini apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Sampai sini sih udah jelas sih mas. Baik Bapak, karena penjelasan saya sudah jelas, apakah Bapak bersedia mengulangi apa yang tadi saya jelaskan? Sedia pak. Baik Bapak, ini obatnya ya Pak. Oh, iya. Jadi yang tadi bapak mas jelasin itu ada 7 macam obat. Yang 5 obatnya itu diminum pagi hari, yang 2 obatnya lagi diminum malam hari. Terus
Untuk yang tadi ada mini aspinya 1 kali sehari pada pagi hari setelah makan untuk pengencer darahnya ya Pak tadi Pak. Betul ya Pak. Terus lanjut ada bisoprolol 1 kali sehari pada pagi hari untuk hipertensi juga. Betul. Lalu ada amlodipin 1 kali sehari untuk hipertensi juga ya Pak. Lalu ada furosemid 1 kali sehari pada pagi hari. Dan ada spironolakton 1 kali sehari untuk hipertensi Pak. Lalu untuk obat malamnya yang tadi Mas jelasin ada simvastatin 1 kali sehari untuk malam hari. Dan yang ada ramipril 1 kali sehari 2 tablet ya Pak untuk malam hari. Dan untuk obat hipertensi dan gagal jantung. Penjelasan Bapak tentang aturan pakai dan waktu minum obatnya sudah tepat Pak. Lalu informasi apa lagi yang Bapak ingat Pak? Oh, tadi saya disarankan untuk menjaga pola hidup sehat ya Pak, seperti tidak merokok, terus kurangi makan makanan berlemak, lalu saya disuruh kelola stres, jangan banyak pikiran gitu Pak, sama saya jangan banyak makan yang asin-asin, dan saya jangan minum lebih dari 2 liter air ya Pak, dan lebih banyak untuk berolahraga. Oh, baik Bapak, betul. Lalu saya ingin bertanya tentang ini Pak, penyimpanan obat Bapak di rumah gimana? Oh iya ada Pak, di rumah saya kotak obat saya gantung di dinding Pak. Oh begitu, berarti Bapak sudah menyiapkan tempat khusus ya Pak? Iya Mas. Penyimpanan Bapak sudah tepat Pak, karena penyimpanan obat itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak, harus disimpan pada tempat yang kering dan terlindung Pak dari cahaya matahari. Lalu apakah ada yang ingin Bapak tanyakan atau ada penjelasan saya yang kurang jelas mungkin? Oh penjelasannya udah jelas Mas, cuma saya ingin nanya apakah saya bisa mengulangi resep ini lagi Pak? Oh baik Bapak, di sini saya tidak menyarankan Bapak untuk mengulang resep ini karena resep ini hanya diresepkan untuk 7 hari. Jadi sebelum obat ini habis Bapak harusnya berobat lagi ke dokter Pak untuk mengetahui keadaan dan perkembangan tentang penyakit Bapak. Oh begitu, baiklah Mas. Ya begitu Bapak. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Oh sudah cukup jelas Mas. Baik Bapak, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya rasa konseling kita pada hari ini sudah cukup ya Pak. Untuk data diri Bapak sudah lengkap. Oke baik. Apakah Bapak bisa tanda tangan di sini Pak? Sini ya Mas. Iya. Nah, ini konseling untuk bukti sebagai dokumentasi di apotek kami ya Pak. Oh iya baik Mas. Baik Bapak, saya akan memasukkan obat-obatnya. Obatnya ada 7 macam ya Pak, semua. Di sini juga saya ada leaflet Pak terkait penyakit-penyakit yang Bapak derita dan obat-obatan yang akan Bapak minum. Dimasukin ya Pak. Iya Mas. Saya juga akan memasukkan ini Pak, kartu nama saya. Ya. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang Bapak ingin tanyakan, Bapak bisa menghubungi nomor telepon yang ada di sini ya Pak. Oh baik Mas. Ini obatnya Pak. Ya. Semoga lekas sembuh ya Pak. Ya baik Mas, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih banyak ya Mas. Hati-hati di jalan Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.